Shalom jemaat Tuhan, kita akan memulai hari yang baru dengan kembali membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 22. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, 'Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?' Jawabku, 'Siapakah engkau, Tuhan?' Katanya, 'Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu.' Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, 'Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?' Kata Tuhan kepadaku, 'Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu.' Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, 'Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan lihatlah.' Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, 'Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan.' Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, 'Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku.' Jawabku, 'Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, 'Pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain.' Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, 'Enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup.' Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, 'Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?' Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, 'Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom.' Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, 'Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?' Jawab Paulus, 'Benar.'
Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut, setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Alasan dibalik semua peristiwa. Paulus adalah seorang rasul yang mengalami hidup baru, dari seorang pembunuh menjadi seorang penginjil. Tuhan mengutusnya untuk mengabarkan Injil, khususnya kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal itu terjadi karena Paulus memiliki masa lalu berupa menyesah orang-orang Kristen yang berasal dari suku Yahudi, sehingga membuatnya ditolak dan diusir oleh mereka. Namun demikian, Paulus terselamatkan oleh karena status kewarganegaraannya sebagai orang Rom yang meluputkan dia dari tindakan semena-mena tentara Romawi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, ada dua hal yang Tuhan pakai sehingga Rasul Paulus menjadi pekabar Injil yang berdampak. Pertama, masa lalunya yang kelam. Tuhan pakai untuk membuatnya sebagai pekabar Injil dengan pesan bahwa perubahan yang ia alami terjadi karena perjumpaannya dengan Kristus. Kedua, kewarganegaraannya yang ganda Tuhan pakai untuk menjadi jalan pembuka baginya mengabarkan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Bahkan ia diuntungkan juga karena diluputkan dari hukuman semena-mena tentara Romawi. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan dapat memakai semua elemen hidup kita, baik atau buruk, masa kini atau masa lalu, untuk menjadi pekabar Injilnya. Yang terpenting adalah bukti bahwa kita telah sungguh-sungguh menghidupi keselamatan berupa hidup baru dan menekuni jalan Tuhan dengan penuh setia. Barangkali memang kita tidak bisa mengubah apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, maka yang terlebih penting adalah kita bisa menunjukkan bahwa sekarang kita sudah mengalami hidup baru, terlebih ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mengubah semua elemen hidup kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh rindu bersaksi bagi Dia. Tentu tidak mudah dan barangkali akan sempat mengalami penolakan, karena orang lebih mudah mengingat keburukan kita daripada mempertimbangkan hidup yang sudah berubah di jalan Tuhan. Tetaplah tekun dan andalkanlah pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur karena kami memiliki Allah yang memandang hidup kami dengan penuh kasih, memberi kesempatan kami untuk hidup baru, sekalipun mungkin di masa lalu kami menjadi peristiwa yang kelam, bagian hidup yang mungkin ingin kami lupakan, namun toh tidak dapat digantikan. Melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa Tuhan bahkan sanggup menggunakan itu semua untuk menjadi pesan yang kuat ketika kami hendak mengabarkan Engkau bersaksi tentang Tuhan. Maka tolong kami Tuhan, bantulah kami untuk menghidupi keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dengan sungguh-sungguh di masa kini dan masa depan kami, sehingga melaluinya kami boleh sungguh-sungguh dikuatkan untuk menyampaikan berita sukacita bahwa Tuhan mengasihi semua manusia dan merindukan kami hidup dalam keselamatan. Tuhan, kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang kami kerjakan. Mohon kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.